tadi kira-kira apa men? Yang geletak-geletuk. Babi. Babi kayaknya babi. Di sini kita menemukan sesuatu yang tak terduga. Badan pohon. Teman, kita menemukan bunga yang sangat indah ya, seperti bunga sebaik. Menemukan tanaman aneh. Cuma ngomong yuk anjing. Haram enggak ya? Halo teman-teman, hari ini kita akan menjelajahi alam bebas dan mencoba mencari tanaman unik dan langka yang masih tumbuh liar di hutan ini. Semakin jauh perjalanan kita, semakin banyak keajaiban alam yang kita temukan. Jadi tonton sampai habis ya, karena nanti akan ada sesuatu yang belum banyak orang ketahui yang akan kita ceritakan ke kalian semua. Hutan ini lokasinya masih di sekitar kampungku, yaitu di Dusun Godong, Desa Karamatwangi, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Di sini aku menemukan dua jalur. Kira-kira jalur mana nih yang akan kita lalui? Yes, jadi di sini tuh ada dua jalur ya. Ada jalur pertama tuh ada di sini. Dan yang kedua ada di sana tuh, ke sana. Nah, jadi mungkin kita akan ambil jalur yang lurus aja lah ya. Oke, biar lebih landai. Gas. Nah, kita akan memilih jalur yang landai aja. Karena jalur yang landai akan memudahkan perjalanan kita. Ini di sampingku ada banyak sekali tanaman talas. Ini banyak daun talas ya. Tuh lihat tanaman talas. Sepertinya ini milik orang lain, jadi jangan sampai kita rusak atau diganggu ya. Banyak sekali manfaat dari tanaman talas ini. Salah satunya menjaga kesehatan jantung dan membantu menurunkan berat badan. Dan salah satu manfaat dari daunnya yaitu menjaga kesehatan mata. Oke, jadi di sini juga kita kedapatan dua jalur lagi ya. Jalur kiri sama lurus. Kira-kira mau jalur yang mana? Oh, oke. Gas, kita ke sana aja sesuai anak-anak ya. Gaskeun, sesuai jawaban mereka. Kita memilih jalur yang ini aja. Oke teman-teman. Jadi kita menemukan tanaman aneh ya, tanaman langka atau enggak ini kita nggak tahu ini namanya tanaman apa. Ini untuk teksturnya ya sedikit lembut dan mengeluarkan air nih kalau dipencet-pencet kayak gini. Coba sini. Nih lihat. Tuh guys, ada airnya kan? Ini untuk baunya sih sedikit wangi ya, nggak terlalu bau menyengat kayak gitu. Mungkin bahan untuk minyak wangi. Setelah aku cari tahu, itu namanya tanaman lempuyang dan bukan termasuk tanaman langka. Yang tadi aku pegang itu bunganya yang dapat diolah menjadi makanan.
Manfaat kesehatannya memiliki sifat antiinflamasi dan antibakteri. Cairan atau lendirnya bisa digunakan untuk sampoan loh teman. Pantesan baunya sedikit wangi. Ini jalannya nanjak terus, jadi aku harus kasih yel-yel dulu biar semangat lagi. Masih semangat. Semangat. Indonesia. Jaya. Masih semangat. Semangat. Masih semangat. Semangat. Masih semangat. Semangat. Mantap. Teman-teman, jadi di belakang aku ini ada pohon jiwet ya. Nih lihat. Karena belum berbuah, aku jelaskan ciri-cirinya aja. Jiwet ini buahnya kecil, berbentuk lonjong, dengan warna ungu kehitaman saat matang. Rasanya manis, sedikit asam, dan agak sepat dikit. Buahnya berair, cuma ada satu biji di tengah. Oh iya, buah tropis ini termasuk langka loh teman. Komen di bawah yang pernah ngerasain buahnya. Sepertinya perjalanan kita cukup jauh dan perut kita juga udah kekerebekan. Oke guys, karena ini udah berapa jam perjalanan men? 2 jam ya? 2 jam lebih. 2 jam lebih. Kita akan makan dulu ya. Kita mau cari tempat dulu yang enak buat kita makan. Oke. Udah pada lapar gak? Udah. Ayo tuh lah. Lanjut cari tempat buat makan. Ini jadi di sini tuh ada tanaman putri malu ya, ini yang belum tahu. Hahaha, lucu banget ya tanaman satu ini. Soalnya kalau kita sentuh, dia jadi malu-malu gitu. Jadi bikin kita bernostalgia lagi kan. Pembabadan pohon bambu ya guys ya. Tuh, kalian bisa lihat. Sini men, naik men. Siapa tuh ngomong iya anjing. Harau enggak ya? Pilih juga kan. Anjing dong. Hidung sih. Sat. Gak apa-apa men. Gak apa-apa, aman. Tuh guys, lihat guys. Pertolongan pertama saat kecelakaan pada teman adalah mentertawakan. Hahaha. Kali ini kameramen tidak selamat. Hahaha. Maaf, aku jadi ketawa terus. Hahaha. Apa ini guys? Di sini kita menemukan sesuatu yang tak terduga guys. Gak tahu ini namanya apa. Coba sini. Apa guys? Apa itu guys? Kalau kalian mau, tinggal komen aja ya. Nanti aku kasih. Aku ikhlas banget kok. Ini buat dudukan ya. Apa sih? Bakar. Nah, itu yang aku bawa namanya kelokop. Ini namanya gadung tikus. Untuk buahnya tidak disarankan untuk dikonsumsi ya teman. Di sini aku berhenti sejenak dan mendengar sesuatu yang janggal. Mana? Men, kabur men. Men, tadi kira-kira apa men? Yang sudah aku tusuk men. Babi.
Bobby kayaknya Bobby. Kan apa aku bilang? Jantungku terus berdebar kencang. Kalau lagi di hutan seperti ini, kita harus selalu waspada. Jangan pernah mencoba melawan, apalagi menangkapnya dengan tangan kosong. Segera menjauh dan biarkan mereka pergi, karena hutan adalah habitat asli mereka. Di sini aku mencoba tetap tenang dan mencari jalur yang lebih aman. Aku jadi ingat, apakah ini ada hubungannya sama TAI yang aku temukan tadi? Ini kita kalau melewati kayak gini ya harus hati-hati guys. Ini jalan ini. Ya. Akan sabar dulu. Ya berak. Parah anjing. Let's go. Mantap. Men. Naik mana ini? Ya. Di sini aku mau foto dulu di pohon meninjau ini. 1, 2, cheese. Hahaha. Oke teman-teman, jadi kalau di tengah hutan kayak gini tuh enaknya kita di sini lebih tenang karena kita bisa mendengar suara hewan, terus suara kicauan burung, nah kan, terus angin sepoi-sepoi. Jadi cocok nih buat yang suka ketenangan. Teman-teman, kita menemukan bunga yang sangat indah ya, seperti bunga sakura di Jepang. Tuh, lihat. Wah, indah banget. Jangan dirusak ya teman, karena bunganya menjadi sumber utama pakan lebah madu. Tapi kalau udah merambat dan mengganggu kemana-mana, bagian yang mengganggunya boleh ditebas kok. Jangan dipetik ya guys ya, biar tetap indah. Lihat guys, gede banget guys. Gede dan tinggi banget. Kira-kira ini pohon apa ya? Di sini aku mencari beberapa ranting pohon buat dibakar. Soalnya aku mau masak nih. Karena sekarang kita udah menemukan tempat yang bagus buat kita makan dan bersantai. Oke teman-teman, kita istirahatnya di sini dulu. Kita mau makan-makan di sini dulu, oke? Di sini aku potong-potong dulu rantingnya, biar lebih gampang aja pas mau dibakar.
Boleh lah kia pang ngajinkan sambal halanya. Ya, mana seberang? Ya, sedap. Aku sengaja menyuruh mereka buat bikin sambal dengan cara diulek, biar mereka bisa belajar membuat sambal dengan teknik tradisional ini. Karena ini menjadi bagian dari budaya yang harus kita jaga. Meskipun sekarang udah zaman modern, sambal ulek ini tetap populer dari pedesaan hingga perkotaan. Karena dengan cara ini dipercaya menghasilkan tekstur dan aroma alami yang khas. Langsung. Oh, Mereka lagi ngegerus. Apa sih? Ngulek ya, ngulek ya. Kita potong bawangnya dulu ya guys ya. Kita buang bawang dulu nih. Kita bikin sambal bawang dulu. Jangan lupa tambah bawang merah dan putihnya biar makin mantap. Sambil nunggu mereka selesai ngulek, di sini aku nyalain apinya dulu. Karena aku mau masak yang lain juga. Nah, campurkan minyaknya. udah. Di sini aku mau masak ikan asin dulu. Kita bolak-balik dulu ya guys ya. Jangan lupa dibalik biar matang sempurna. Aroma ikan asinnya mantap pokoknya mah. Ikan asin udah jadi. Aku pindahkan dulu ke piring. Selanjutnya kita akan masak tempenya. Aku potong-potong kecil seperti ini dan masukkan semua tempe yang udah dipotong ke dalam teflon. Di sini aku masak tempenya setengah matang aja. Sepertinya mereka udah beres nguleknya. Nah, sama terus jadi. Enak. Sang. Sip lah. Mohon. Oke guys, selanjutnya kita akan masak sambalnya ya guys ya. Meskipun sedikit, ini cabenya cabai rawit, jadi pedas banget. Huhuy, semuanya udah siap, tinggal kita santap teman. Yo guys, selamat makan semuanya. Eits, jangan lupa kerupuknya. Malaman kebetulan. Mungkin segitu dulu aja video dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye. Makan sederhana di hutan itu punya suasana yang beda banget. Meski cuma lauk sederhana, kalau makan di tengah alam rasanya jadi lebih nikmat. Suara angin, suara burung berkicau, dan suasana tenang bikin momen makan terasa hangat dan berkesan. Gak harus mewah, makan sederhana di tengah hutan aja udah bikin hati tenang.